aftal muftun wa in aftal muftun, walaupun para ahli fatwa berfatwa bahwa Ba'lawi ini turunan Nabi, saya yakin seyakin-yakinnya, hakul yakin dunia wa ukhran, bahwa mereka bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mempertanggungjawabkan itu dunia dan akhirat. Dari video tadi, kita bisa mengetahui adanya indikasi-indikasi pada sosok Kiai Kresek ini memiliki sifat sombong. Dia mengatakan wa in aftal muftun, wa in aftal muftun, wa in aftal muftun. Meskipun ulama sedunia berfatwa bahwasanya nasab Ba'alawi, sadah Ba'alawi ini tersambung pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia akan tetap menolaknya. Ini adalah suatu kesombongan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abdullah bin Mas'ud, Al-kibru batrul haq wa ghamtun nas. Sombong itu batrul haq wa ghamtun nas. Apa yang dimaksud dengan batrul haq wa ghamtun nas? Menurut Imam Nawawi dalam syarahnya, bahwasanya batrul haq ini wa amma batrul haq fahuwa daf'uhu wa inkaruhu tarafu'an wa tajabburan. Batrul haq adalah mengingkari akan adanya kebenaran dan menolak kebenaran tersebut dengan merasa tinggi dan merasa angkuh. Dari video tadi kita bisa ketahui bahwasanya ada indikasi Kiai Kresek ini memiliki sifat sombong. Wa ghamtun nas. Dan dia menghinakan ulama-ulama ahli fatwa. Ghamtun nas. Apa yang dimaksud ghamtun nas? Maknahu ihtiqaruhum. Maknanya menghinakan. Dia menganggap sepele kepada para ahli fatwa sedunia. Padahal tidak sembarangan untuk menyandang gelar ahli fatwa. Lalu bagaimana kita bisa percaya? Lalu bagaimana kita bisa mengambil pendapat dari seseorang yang merasa sombong dan dari seseorang yang memiliki sifat sombong? Sedangkan sudah jelas tidak dipungkiri bahwa sifat sombong itu adalah sifat yang tercela, sifat yang dilarang oleh Allah, sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam surat Luqman ayat 18, "Wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur." Yang artinya, jangan kau palingkan wajahmu dari manusia karena sombong. Dan jangan kalian berjalan di atas muka bumi ini dengan kesombongan. Kenapa? Karena Allah tidak mencintai orang-orang yang sombong, orang-orang yang angkuh. Dalam arti kata lain, Allah membenci orang-orang sombong, orang-orang yang angkuh. Al-Imam Abu Lais As-Samarqandi dalam kitab Tafsir Balul Uqurum ketika menafsiri ayat la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, yakni mukhtalan fi misyatihi fakhuran fi ni'amillah. Artinya sombong, angkuh ketika dia berjalan, ketika dia berpergian sombong. Terus sombong terhadap nikmat-nikmat Allah. Sebagian daripada nikmat Allah itu adalah ilmu. Bagaimana bisa dikatakan seorang mujahid yang katanya kiai dieluh-eluhkan oleh anak buahnya, beliau sombong atas ilmunya. Beliau mengatakan wa in aftal muftun, wa in aftal muftun, walaupun para ulama berfatwa, tetap saya dunia wa akhirat yang bertanggung jawab. Apakah pantas seorang kiai, apakah pantas seorang mujahid dikatakan berkata seperti itu? Dan juga saya menambahkan apa yang tadi disampaikan oleh Kang Samsul. Firman Allah di dalam surat Al-Isra ayat 37, "Wala tamshi fil ardi maraha innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula." Dan janganlah engkau berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Karena sesungguhnya engkau tidak akan bisa menembus muka bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung. Al-Imam Abi Abdullah Muhammad ibn Ahmad al-Ansari al-Qurtubi
di dalam kitabnya menafsirkan ayat yang tadi, wala tamshi fil ardi maraha hada nahyun anil khuyala'i wa amrun bitawaddu'i. Ayat ini adalah larangan atas sifat sombong dan perintah untuk bersifat rendah hati. Innaka lan takhriqal arda ay lan takhriqal arda bikibrika wa masyika 'alaiha. Karena sesungguhnya engkau tidak akan bisa menembus muka bumi dengan kesombonganmu, dengan keangkuhanmu, dan dengan berjalanmu di atas muka bumi ini. Wala tablugul jibala tula bi'azamatika ay biqudratika la tablughu hadal mablag bal anta abdun dalilun muhatun bika min tahtika wa min fawqik wal muhatu mahsurun dha'ifun fala yaliku bika at-takabbur. Dan engkau tidak akan mampu menjulang setinggi gunung dengan keagunganmu, dengan kekuasaanmu, melainkan engkau adalah hamba yang hina. Makhluk-makhluk Allah yang ada di bawahmu dan yang ada di atasmu itu melingkupi denganmu. Dan yang melingkupi itu ialah yang tertahan dan lemah. Maka tidak pantas bagimu untuk bersifat sombong dan angkuh. Ayat ini adalah larangan atas sifat sombong dan angkuh. Bagaimana bisa seseorang yang dikata-kata seorang mujaddid atau seorang kiai tidak tahu dengan larangan Allah? Bagaimana bisa kita bisa mengambil sebuah fatwa dari seseorang yang sombong dan angkuh? Bukan hanya di dalam surat Luqman yang telah dijelaskan oleh Kang Samsul dan surat Al-Isra yang dijelaskan oleh Kang Khozim, bahkan banyak ayat-ayat Allah yang mengecam terhadap seseorang yang mempunyai sifat takabur, sifat angkuh. Di antaranya firman Allah di dalam surat Al-A'raf ayat 146. Sa'asrifu an ayati alladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq wa iyyaraw kulla ayatin la yu'minu biha wa iyyaraw sabilar rusydi la yattakhiduhu sabila wa iyyaraw sabilal ghayyi yattakhiduhu sabila dzalika bi annahum kadzdzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin. Allah Subhanahu wa ta'ala mengisyarahkan bahwasanya seseorang yang mempunyai sifat takabur, seseorang yang mempunyai sifat angkuh, dia akan dibelokkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari jalan kebenaran menuju jalan kesesatan. Lantas, apakah bisa kita percaya terhadap tesisnya seseorang yang Allah belokkan dari jalan kebenaran menuju jalan kesesatan? Tidak hanya di dalam firman Allah saja yang melarang kita untuk bersikap angkuh dan sombong, Kang Kusnadi. Hadis riwayat Imam Bukhari yang bersumber dari Imam Harisah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ala uhbirukum bi ahlin nari kullu utulin jawadin mustakbirin." Al Imam Kustolani menafsirkan lafaz kullu utulin faddin golidin ausadidil husumati awil fahisil asim. Orang yang keras hatinya, orang yang menginginkan permusuhan, orang yang melakukan dosa. Sama seperti halnya Kiai Kresek ini. Dia berkata wa in abtal muktun, wa in abtal muktun. Seolah-olah hatinya telah keras, tidak mau menerima nasihat atau fatwa dari orang lain. Selain daripada mempunyai sifat takabur, Pak Iman ini terindikasi memiliki sifat ujub, yang mana sifat ujub ini dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Al Imam Ibnu Umar meriwayatkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, salasun muhlikatun, fa'ammal muhlikatu, fasyuhun muta'un, wahawa muttabaun, wa ijabul mar'i binafsih. Bisa kita tinjau dari lafaz wa ijabul mar'i binafsih. Al-Imam Al-Munawi menafsirkan atau menjelaskan lafaz ijabul mar'i binafsih di dalam kitab Faidul Qadir ayat tasinu kulli hadin nafsahu ala ghairihi wa in kana qabihan. Merasa bagusnya seseorang dari orang lain wa in kana qabihan, walaupun memang seseorang ini mempunyai sifat yang jelek. Seperti Pak Iman yang mengatakan wa in abtal muktun, wa in abtal muktun. Seolah-olah Pak Iman ini merasa bagus di dalam ucapannya.
Apakah boleh kita mengambil fatwa dari seseorang yang terindikasi memiliki sifat ujub? Benar apa yang dikatakan oleh Kang Amar tadi, bahwa Pak Imaduddin ini tidak hanya memiliki sifat sombong angkuh, ia juga terindikasi memiliki sifat ujub, membanggakan diri, merasa paling benar dan merasa paling pintar, sehingga ia tidak akan bisa menerima fatwa-fatwa ulama sedunia yang menetapkan mensesuaikan nasab sada alawiyah tersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sifat ujub ini ialah sifat yang terlarang, sifat yang tercela, wajib kita jauhi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Kahfi ayat 103 dan 104. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, apakah akan kami ceritakan kepada kalian semua bil akhsarina a'mala, orang-orang yang paling rugi amal perbuatannya. Al-Imam Abi Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari dalam kitab tafsirnya, yakni Tafsir At-Tabari yang biasa dikenal dengan nama Tafsir Jami'il Bayan fi Ta'wil Quran. Beliau menafsirkan bil akhsarina a'mala, yakni bil ladina at'abu anfusahum fi amalin yabghuna bihi ribha wa fadla. Kanalu bihi ataba wa hilaka wa lam yudriku tolaba. Yakni orang-orang yang melelahkan jiwanya, yang mencapaikan jiwanya terhadap satu perbuatan, mereka menginginkan perbuatan tersebut timbul satu keuntungan, timbul satu keutamaan. Akan tetapi yang mereka peroleh adalah suatu kebinasaan dan kerusakan, dan mereka tidak memperoleh apa yang mereka inginkan. Siapakah orang-orang tersebut? Orang-orang tersebut adalah orang-orang yang ketika di dunia amal ibadahnya tidak sesuai, amal ibadahnya ada di dalam kesesatan. Al-Imam Abi Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari juga menafsirkan ayat alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya yaqulu humul ladina lam yakun amaluhum alladzi amiluhu fi hayatihimud dunya ala hudan wastiqamatin bal kana ala jurin wa dhalalatin, yaitu orang-orang yang ketika di dunia amal ibadahnya tidak sesuai di dalam hidayah dan amal ibadahnya tidak sesuai di dalam istiqomah, melainkan amal ibadah mereka ada di jalan kedzaliman dan kesesatan. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a wahum yadununa annahum bifi'lihim dzalika lillahi muti'una wa fima nadaba ibadahu ilaihi mujtahiduna. Akan tetapi mereka mengira bahwa amal ibadah tersebut, amal-amal mereka ini ialah amal ibadah di mata Allah. Mereka mengira muti'una, mereka termasuk orang-orang yang taat kepada Allah, dan di dalam syariat Allah mereka mengira mujtahiduna, mereka orang-orang yang ahli ijtihad. Dari ayat ini kita bisa ambil bahwa sifat ujub ialah sifat yang tercela, dan orang yang memiliki sifat ujub, membanggakan diri, merasa paling benar, tidak pantas kita ambil fatwanya dan tidak pantas kita ikuti.